Sudah lama nggak bikin video dan hari ini mumpung lagi free dan lagi di rumah aja. Jadi hari ini aku mau bikin collab sama Dianti Farhana, salah satu mahasiswa Indonesia juga yang lagi kuliah di Thailand di jurusan Teknik Lingkungan. Jadi buat kalian yang mau tahu tentang jurusan Teknik Lingkungan di Mahidol University, keep on watching. Yuk. Halo Rika, Halo Hana, apa kabar? Lagi di mana sekarang? baik. Aku lagi di Palembang, lagi pulang kampung. Hmm, kita mulai aja kali ya. Ya, Jadi Hana ini mahasiswa S2 di Mahidol University, jurusan Teknik Lingkungan ya. ya. Teknik Lingkungan dan Sumber Daya Air. Masuk di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Oh, jadi dulu awal mulanya kok bisa masuk ke Mahidol, itu gimana? Ikut beasiswa? Iya, ceritanya panjang. Aku pertama kali kenal Mahidol University waktu les bahasa Inggris di sini di Magenta. Aku ketemu Mbak Eta. Mbak Eta itu salah satu alumni Mahidol University juga. Dia baru lulus tahun kemarin ini. Nah, dia udah ikut onsite interview tuh yang pertama. Cuman dia bilang karena satu dan lain hal, dia nggak jadi lanjut kuliah waktu saat itu. Nah, waktu aku lagi les bahasa Inggris sama Mbak Eta, kebetulan dia mau daftar juga. Jadi pas dia mau onsite interview, dia mau ikutin interview dari Mahidol University. Nah, aku ikut deh sama dia terbang dari Palembang ke Jakarta buat ikut onsite Wow. interview. Ya udah gitu sih. Terus Cuman waktu kan, udah. udah, terus waktu udah sampai di Jakarta, itu langsung interview atau ngumpulin berkas dulu? Jadi waktu di Jakarta uh, berkasnya aku berkas-berkas aman sih yang kata Mbak Eta yang pasti dibutuhin. Oh, jadi berkas-berkasnya apa aja kan kalau boleh tahu? Buat buat daftar beasiswanya kan ini? Ya. Nah, waktu itu aku persiapan sih buat LPDP. Maksudnya kan LPDP tuh udah standar umum untuk beasiswa gitu kan. Jadi yang dipakai LPDP kemungkinan diterima untuk beasiswa lain juga kemungkinan iya gitu kan. Jadi waktu itu aku pakai ijazah, transkrip yang pasti, sertifikat bahasa Inggris mulai dari pertama kali aku les sampai terakhir. Terus recommendation letter aku pakai dari dua dosen, dua-duanya profesor, dua-duanya dari lulusan luar negeri gitulah pokoknya. Iya, iya benar. Terus motivation letter, kenapa aku pilih Mahidol, kenapa aku lanjut di jurusan itu, terus gimana background aku sebelumnya, itu aja sih sebenarnya. Jadi sekarang udah semester berapa di Mahidol? Udah tesis kan ya? Ya, aku semester 4. Jadi sebenarnya program aku program biasa, cuman waktu di tengah jalan, acan aku, dosen aku itu dia baru banget bikin program double degree sama Kyoto University. Jadi anak yang terseleksi nantinya bisa lanjut kuliah 1 tahun di Kyoto University dan dapat ijazah juga. Nah, kebetulan waktu itu aku disuruh dosen aku coba ikut-ikut aja, ya alhamdulillah lulus sih gitu. Karena waktu itu juga waktu kita di Mahidol sebenarnya kalau mau ke Kyoto lewat Mahidol, karena di Mahidol tuh kan orang udah pada punya beasiswa masing-masing ya. Jadi pada kurang tertarik gitu loh kayak mau lanjut kuliah lagi. Kayak aku udah nyaman lah di Mahidol gitu. Ya udahlah ijazah satu aja nggak apa-apa gitu gitulah. Wah, keren. Berarti nanti lulus dapat dapat dua dua degree kan? Iya, 2 degree. Wah, di Jepang lagi. Apa? Di Jepang lagi kan ini kuliahnya double degree-nya. Keren. Terus dulu waktu S1 jurusannya apa? Sama. Sebenarnya kuliah S1 aku sama S2 nggak terlalu sama jurusannya. S1 aku
ambil ilmu kelautan. Cuman skripsi aku bahas tentang kualitas perairan, tentang pencemaran lingkungan, kayak gitu-gitulah segala macam BOD, COD. Nah, sedangkan waktu aku apply di Mahidol, kebetulan ada laboratori yang cocok banget sama skripsi aku. Jadi, acan aku tuh ngebahas tentang teknik kualitas air. Jadi lebih spesifik banget di situ tentang gimana sih kualitas air tuh diubah jadi bagus, pakai treatment apa aja, bahas tentang teknisnya sih. Karena Oh. sebelumnya bahas tentang analisisnya gitu. Jadi sebenarnya bisa nggak sih dari jurusan lain, misalnya aku nih dari jurusan teknik industri, terus S2 aku ngambil jurusan teknik lingkungan ya di kamu? Sebenarnya menurut aku sih bisa-bisa aja, asalkan minornya atau spesialis yang kalian pahami itu sesuai gitu. Kayak misalnya waktu aku S1 juga kan, S1 aku ilmu kelautan. Orang kan awamnya ilmu kelautan tuh ngebahas laut aja. Sebenarnya ilmu kelautan tuh bahasnya banyak gitu kan. Ada yang bagian fisikanya, pasang surut, kimianya ke kualitas air tadi, ada ke organisme lautnya, ada juga ke mikrobiologinya. Mungkin kalau skripsi aku tentang mikrobiologi, aku nggak cocok di teknik lingkungan. Aku cocoknya ke jurusan IKLAS, di nutrition, tentang Oh. bahas mikro apa segala macam, bioteknologi juga cocok. Kayak gitu sih menurut aku. Soalnya kalau di jurusan aku, teknik industri, itu kan teknik industri kan luas banget. Jadi hampir semua jurusan tuh bisa masuk. Jadi walaupun kalian misalnya S1-nya dari jurusan ekonomi dan bisnis, bisa tuh nanti S2-nya ambil teknik industri, S1-nya dari jurusan komputer atau jurusan sipil juga bisa S2-nya langsung ambil jurusan teknik industri gitu. Oh, gitu. Kalau di jurusan aku di teknik lingkungan, mereka mengharuskan lulusan sains atau teknik. Kalau dari di luar itu kayak fisip gitu-gitu, kayaknya mereka kurang nggak open gitu. Mungkin gapnya terlalu jauh. Iya, ya. I see. Terus menurut Hana, kuliah S1 sama S2 tuh bedanya apa sih? Dari penelitiannya mungkin atau dari pelajarannya? Kalau S1 sih ya, apalagi aku bandingin ini dulu kali ya, kuliah di Thailand, Jepang sama Indonesia kali ya. Menurut aku kalau di Jepang itu kita kayak lebih open gitu, kayak misalnya belajar, kalian nggak harus belajar, dosen ini nggak nyuruh kalian belajar gitu, tapi kalian sadar sendiri kalau kalian tuh harus belajar. Nah, kemungkinan besar anak S2 juga kayak gitu. Udah pikirannya tuh udah terbuka. Cuman kalau anak S1 tuh kan kita course-nya lebih banyak, yang dipelajarinya juga lebih banyak. Jadi kita belajarnya ya lebih banyak bareng-bareng. Kayak lebih mengerucut Kalau gitu kan kalau S2, S2. ya belajarnya mandiri ya kali ya. Cuman bedanya kalau di Jepang tuh, kalau untuk dosen aku ya, mereka nggak nyuruh kita sama sekali, ayo progres apa segala macem gitu kan. Cuman kalau di Indonesia sama di Thailand yang aku pantau dari teman aku dan kehidupan kita lah gitu kan, kita masih disuruh progres gitu-gitu segala macam. Sebenarnya ya tergantung anaknya juga sih bisa ngikutin atau enggaknya. Cuman kalau tipe-tipe yang kayak aku ngerti kok aku harus berprogres, cuman nggak saat itu juga gitu kan. Kan tiap orang juga beda-beda kan. Jadi menurut Hana, kuliah di Thailand dan kuliah di Indonesia itu sama ya, mirip-mirip gitu. Ya, kurang lebih sama sih menurut aku. Cuman karena mungkin kita ikut ya international program, mereka lebih aware gitu. Maksudnya lebih care sama kita. Kayak kita tuh lebih diurusin kalau dibandingkan kuliah di Indonesia. Oh. Terus boleh nggak sih kita sebagai mahasiswa itu kerja kayak kerja part time di Thailand sambil kerja sambil kuliah gitu?
Aku kurang ngerti ya kalau di Thailand, maksudnya kayak tergantung work permit-nya atau tergantung kontraknya sih si Mahidol tuh sebenarnya boleh atau enggak kita kerja. Aku juga belum tahu pasti tentang itu. Cuman dari pengalaman teman-teman kita kayaknya masih boleh-boleh aja deh mereka kerja. Iya, beberapa dari mereka dibolehin kerja kan, tapi beberapa juga nggak dibolehin. Kalau di jurusan Hana gimana? Ada nggak pengalaman kerja sambil kuliah? Kalau di jurusan aku sih mayoritas nggak ada ya yang kuliah sambil kerja, kecuali kerjanya kerja di bagian akademis juga, kayak misalnya jadi teaching assistant, research assistant, kayak gitu. Iya, iya. Iya, sama sih kayak di jurusanku. Jadi kita nggak dibolehin kerja di luar akademik. Kita cuman bisa kerja part time di dalam jurusan kita aja. Kayak jadi teaching assistant, jadi lab assistant, kayak gitu. Hmm. Oh iya, jadi Hana ini juga punya channel YouTube. Mungkin yang pengen tahu tentang seluk-beluk di jurusan Hana bisa nonton ke channelnya Hana ya. Apa nama channelnya Hana? Uh, Dianti Farhana channelnya, nama aku. Don't forget to like, subscribe, and comment. Jangan lupa nonton di Dianti Farhana juga. Jadi Ya, sekian dulu makasih. dah. Sekian Sekian dulu dulu video informasinya. kasih Rika. Iya, terima kasih Hana. Dadah, take care ya. Juga. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Wawancara online singkat dengan Dianti Farhana yang saat ini lagi ada di Indonesia. Dia adalah mahasiswa S2 jurusan Teknik Lingkungan di Mahidol University. Jadi untuk kalian yang mau tahu tentang jurusan-jurusan yang ada di Mahidol University atau mau tahu lebih banyak tentang jurusan yang ada di Mahidol, boleh komen di bawah. And see you on my next video. Thank you for watching.